Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi percobaan 4 praktikum biologi molekuler yang berjudul transformasi DNA, isolasi plasmid, dan elektroforesis DNA menggunakan gel agarosa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammadah Mufiroh, perwakilan dari kelompok D, kelas B, golongan 3, dengan NIM 191050110103. Transformasi bakteri. Transformasi bakteri mula-mula diperkenalkan oleh Frederick Griffith pada tahun 1982. Berdasarkan kenyataan bahwa sel bakteri yang satu dapat melepaskan fragmen DNA-nya ke dalam suatu medium yang kemudian akan masuk ke dalam sel bakteri lain dalam kultur tersebut. Di alam, fragmen DNA tersebut biasanya dilepaskan oleh sel bakteri yang mati atau mengalami autolisis. Namun, terdapat sel lain yang ternyata memang melepaskan fragmen DNA pada saat pertumbuhan karena adanya gen tRA. Transformasi adalah memindahkan materi genetik berupa fragmen DNA baik yang berasal dari DNA kromosom maupun DNA plasmid. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum transformasi DNA bakteri yaitu Escherichia coli DH5-alpha, MOPS 1MP H7,0, air sabun, plasmid PUJ18 atau 19, MOPS 1MP H6,5, PBr322, CaCl 12 0,5 m, PBr 328, RbCl 0,1 m, luria bertani, Lb cair, ampicillin, luria bertani atau Lb padat, dan air es. Selanjutnya cara kerjanya yaitu hidupkan Escherichia coli semalam, selanjutnya hidupkan 150-200 mikroliter, biarkan semalam dalam 5-10 ml Lb pada suhu 37 derajat Celcius kurang lebih selama 3 jam. Yang nomor 3, ambil atau pipet 1 ml, tuang dalam oven broth, sentrifug 10 detik, buang supernatan. Selanjutnya, endapan bakteri dicuci dengan MR atau MRC, disentrifuge 10 detik, dibuang supernatannya. Kemudian, endapan bakteri disuspensikan dengan 500 mikroliter MRC, diamkan dalam air selama 1 jam. Sentrifus 5-10 detik, buang supernatan. Endapan disuspensikan dengan 150 mikroliter MRC plus 5 mikroliter DNA plasmid dan diamkan pada es selama 1 jam. Selanjutnya, panaskan pada suhu 42-55 derajat Celcius selama 1 menit dan diletakkan pada es selama 1 menit. Yang terakhir yaitu tambahkan 1 ml Lb cair, diinkubasi 37 derajat Celcius selama 1 jam dan dipipet 150 mikroliter, digoreskan pada Lb yang mengandung ampicillin padat dan diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama semalam. Pemasukan molekul DNA rekombinan ke dalam sel inang itu disebut dengan transformasi. Pada praktikum kali ini, bakteri yang digunakan adalah Escherichia coli DH5-alpha. Mengapa digunakan bakteri tersebut? Karena bakteri tersebut masih steril dan tidak mengandung PUJ18 atau 19. Plasmid yang digunakan adalah plasmid PUJ18 atau 19. Plasmid ini mempunyai gen penyandi resisten terhadap ampicillin. Gen tersebut akan mengeksploitasi enzim beta-laktamase ke plasma sel bakteri inangnya. Enzim akan mengkatalis hidrolisis enzim beta-laktamase, sehingga menyebabkan bakteri hasil transformasi dengan plasmid PUJ18 atau 19 menjadi resisten terhadap ampicillin. Sel inang yang telah mengandung DNA rekombinan dibiarkan dalam medium padat yang nantinya akan terbentuk sebuah koloni. Berikut video penjelasan dari transformasi.
isolasi DNA plasma. Isolasi DNA atau memisahkan DNA dari komponen-komponen yang terganggu merupakan langkah awal dari berbagai percobaan. Plasmid merupakan faktor esensial dan memegang peran penting dalam cloning, sequencing, dan ekspresi gen. Oleh karena itu, isolasi dan pemurnian plasmid DNA menjadi penting untuk kepentingan penelitian biologi molekuler. Plasmid adalah replikon bakteri yang non-obligat, sirkuler, ekstrakromosomal. Isolasi plasmid DNA membutuhkan pemisahan antara DNA plasmid dan DNA kromosom pada sel bakteri. Selain itu juga dari polisakarida, lemak, protein yang terdapat pada sel. Kebanyakan metode isolasi DNA didasarkan pada pemecahan sel menggunakan denaturat yang kuat. Salah satunya adalah dengan lisis kimia, menggunakan alkali kuat. Denaturan penting untuk mengaktifkan nukleasa eksogen dan endogen yang dapat mendegradasi DNA. Prosedur dari isolasi DNA yang pertama yaitu 1. Inokulasi 1 koloni tunggal atau 10 mikroliter dari sel. Yang kedua, diambil 1,5 overnight kultur dalam 2 tabung microcentrifuge dan sentrifugasi pada 10 kali selama 2 menit. Yang ketiga, suspensi pelet dengan menambahkan 0,1 ml buffer lisis dingin dan difotek selama 2 menit. Yang ketiga, ditambahkan 0,2 ml campuran alkali yang dibuat. Yang kelima, ditambahkan 0,15 ml cairan potasium asetat dingin. Yang keenam yaitu disentrifugasi pada 12.000 kali selama 5 menit dan dipindahkan supernatan ke tabung yang baru. Yang kedua yaitu ditambahkan air nase ke dalam supernatan dan tabung diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 20 menit. Yang ke-8, ditambahkan TeF-fenol jenuh dalam volume yang sama dan divortek selama 1 menit. Yang ke-9 yaitu disentrifugasi lagi pada 12.000 kali selama 4 menit dan fase air dipindahkan ke dalam tabung yang baru. Yang ke-10, ditambahkan kloroform dengan volume yang sama dan divortek selama 1 menit dan dilakukan sentrifugasi seperti pada nomor ke-9. Yang ke-11 yaitu disentrifugasi lagi pada 12.000 kali selama 4 menit dan supernatan dipindahkan ke tabung yang baru. Ke-12 ditambahkan dengan etanol 100%. Yang ke-13 yaitu disentrifugasi lagi pada 12.000 kali tetapi selama 10 menit. Yang terakhir yaitu dilarutkan DNA kering ke dalam 25 mikroliter buffer TE dan diambil untuk mengukur konsentrasi dan disimpan pada minus 20 derajat sampai digunakan. Pada praktikum ini akan diperlihatkan contoh pengerjaan isolasi plasmid DNA menggunakan metode alkali. Pada dasarnya ada 4 tahap proses isolasi yaitu 1. Lisis sel atau pemecahan bakteri menggunakan urutan buffer lisis. Yang kedua yaitu denaturasi, yaitu pemisahan untai ganda menjadi 2 alur tunggal yang terjadi saat ikatan hidrogen antara untaian itu rusak dan mengalami pengendapan dengan dilakukan menggunakan larutan denaturing. Yang ketiga yaitu renaturasi, yaitu penggabungan kembali DNA dengan penambahan larutan potasium asetat. Yang keempat yaitu membuang protein-protein yang masih menempel atau pemurnian sehingga menghasilkan DNA murni. Berikut adalah video dari isolasi DNA. Dengan komposisi 25 gram dalam 1 liter. Kemudian, berikut adalah medium LB yang telah dibuat untuk permajaan bakteri. Kemudian, kita akan menambahkan 1 ose kultur bakteri ke dalam medium LB. Dan setelah itu, dilakukan checking incubator selama 24 jam. Berikut adalah medium LB yang telah berisi kultur bakteri sebanyak 1 ose. Pada isolasi kali ini, kita akan menggunakan prosedur dari Tiantian Bacteria DNA Kit. Berikut adalah komposisi dari kit yang kita gunakan, di mana terdapat buffer GA sebanyak 15 ml, kemudian buffer GB dan seterusnya. Baik, kita akan memasuki prosedur kit, di mana yang pertama kita akan memindahkan 1 ml kultur bakteri ke dalam mikrotub. Kemudian kita pindahkan ke dalam mikrotub dan ke sentrifugasi selama 1 menit. Setelah proses sentrifugasi selesai, didapatkan pelet sel. Setelah proses sentrifugasi terbentuk 2 lapisan, di mana bagian atas disebut supernatan dan bagian bawah disebut pelet. Bagian supernatan kita buang sehingga menyisakan pelet sel. Proses selanjutnya yaitu menambahkan 200 mikrolit buffer GA ke dalam pelet sel yang kita peroleh sebelumnya. Untuk menghomogenkan antara buffer GA dan pelet sel, kita lakukan proses vortex. Proses
selanjutnya yaitu menambahkan 20 mikrolit proteinase K, dan kali ini kita menggunakan mikropipet yang berukuran 2-20 mikrolit. Setelah ditambahkan proteinase K, kemudian kita vortex kembali. Kemudian ke dalam campuran kita tambahkan 220 mikrolit buffer GB dan kita vortex kembali. Campuran yang kita peroleh kemudian diinkubasi selama 10 menit pada temperatur 70 derajat Celcius. Berikut campuran yang telah diinkubasi selama 10 menit pada temperatur 70 derajat Celcius, kemudian kita tambahkan etanol sebanyak 220 mikrolit. Campuran yang telah diberi 220 mikrolit etanol kemudian di vortex dan disentrifuge. Setelah proses vortex dan sentrifuge, kemudian campuran dipindahkan ke dalam spin column CB3. Setelah dipindahkan ke dalam spin column, maka kita lakukan sentrifugasi 12.000 rpm selama 30 detik. Lakukan penambahan buffer GD sebanyak 500 mikrolit, kemudian lakukan sentrifugasi selama 30 detik. Kemudian lakukan penambahan 600 mikrolit buffer PW ke dalam tube yang baru. Penambahan buffer PW yang pertama, kemudian cairan yang pada bagian bawah kita buang. Kemudian lakukan penambahan buffer PW untuk yang kali kedua. Setelah penambahan buffer PW yang kedua, kita lakukan sentrifugasi selama 2 menit. Pindahkan spin column yang lama ke tube yang baru. Selanjutnya, tambahkan 150 mikrolit buffer TE ke dalam spin column. Jangan lupa untuk menambahkan pada bagian tengah spin column. Setelah inkubasi pada suhu ruang, kita akan lakukan sentrifugasi selama 2 menit. Kemudian, kita simpan ke dalam kulkas untuk selanjutnya dilakukan proses elektroforesis. Yang ketiga yaitu elektroforesis DNA menggunakan gel agarusa. Elektroforesis gel agarusa adalah metode untuk memisahkan dan memvisualisasikan fragmen DNA yang dihasilkan dari digesi terbatas DNA. Fragmen DNA dipisahkan berdasarkan muatan dan ukurannya dengan melewatkan DNA melalui matriks gel agarusa yang diletakkan pada medan elektrik. Elektroforesis melalui gel agarusa merupakan metode standar untuk pemisahan, identifikasi, dan pemurnian fragmen DNA. Untuk pembuatan gel agarusa yaitu membutuhkan larutan TBE, dan larutan TBE itu sendiri itu merupakan dari asam borat, tris basa, dan EDTA-H2O. Bahan yang digunakan untuk membuat larutan TBE yaitu ada TBE tadi, ditambah agarusa 0,8% dan ditambah etedium bromid. Yang ketiga yaitu pembuatan agar untuk elektroforesis. Yang pertama yaitu membuat larutan TBE dalam aqueous dengan konsentrasi 1 kali sebanyak 30 ml. Yang kedua yaitu tambahkan agarusa 0,8% dan dilarutkan. Yang ketiga yaitu tuang dalam cetakan secukupnya hingga ujung garu terbenam kira-kira 5 mikrometer. Diamkan sampai massa agar terbentuk. Yang keempat yaitu setelah terbentuk masukkan agar ke dalam chamber elektroforesis. Pengamatan DNA secara kualitatif. Bahan-bahannya yaitu TBE, DNA hasil isolasi, loading buffer DNA dalam TE 1 kali, bromfenol blue 0,25%, gliserol 30%, TE 1 kali 70%. Yang pertama dilakukan yaitu isi chamber dengan dapur yang berisi TBE konsentrasi 1 kali. Yang kedua, masukkan 5 mikroliter DNA plasmid hasil isolasi dalam Eppendorf plus loading. Yang ketiga, teteskan larutan tersebut tepat pada lubang hasil cetakan garu. Yang keempat, nyalakan power supply pada 70 voltmeter atau maksimal 100 voltmeter, tunggu kurang lebih selama 45 menit. Nomor 6, letakkan agar di atas plastik wrap. Yang teteskan etedium bromid 10-25 mikrogram per liter atau secukupnya, kemudian lipat plastik wrap membungkus gel. Tunggu 15 menit dan amati agar di bawah lampu UV. Yang terakhir yaitu menentukan konsentrasi DNA dalam larutan. Yang pertama, ambil 5 mikroliter sampel DNA plasmid hasil isolasi plus aqueous di volume akhir 1 ml. Kedua, belangko spektrofotometer dengan kuvat berisi 1 ml aqueous. Yang ketiga, baca absorbensi sampel dengan spektrofotometer pada lambda 260 nm. Yang keempat, hitung konsentrasi DNA sampel. Yang kelima, lakukan pembacaan absorbensi yang kedua pada lambda 280 nanometer. Yang keenam yaitu tentukan rasio absorbensi pada 266 nanometer dan 280 nanometer.
Elektroforesis dapat digunakan untuk mengetahui ukuran DNA dengan menggunakan DNA marker yang sudah diketahui ukurannya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi hasil elektroforesis adalah jumlah DNA di dalam sampel dan kecepatan migrasi DNA yang dipengaruhi oleh ukuran DNA, konsentrasi agarosa, konfirmasi DNA, tegangan arus listrik, arah medan listrik, temperatur, keberadaan intercalating agent, komposisi basa, dan komposisi buffer elektroforesis. Berikut adalah video dari elektroforesis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.